Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel tutorial gitar Jawaban Sang Gitaris. Perkenalkan, saya Faye Christian. Saya akan menemani teman-teman untuk belajar gitar. Khususnya sesi ini adalah sesi pelajaran dasar gitar. Hari ini saya akan mengajari teman-teman mengenai open chord. Adalah chord dasar yang wajib teman-teman kuasai. Oke, sebelum lanjut, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng. Lalu jangan lupa untuk like dan share kepada orang lain yang juga sedang membutuhkan pelajaran gitar. Saya harap video ini bisa berfaedah buat orang lain juga. Apa itu open chord? Teman-teman, chord dari cara pegang itu ada dua jenis chord dari cara pegangnya, yaitu open chord dan bar chord. Open chord adalah chord terbuka, sedangkan bar chord adalah chord tertutup. Seperti ini, saya beri contohnya. Ya, open chord punya ciri-ciri dia ada senar yang terbuka. Jadi ada senar, saya contoh adalah G, itu senar 2 dan 3 dan 4 itu terbuka dan tidak dipencet, tidak ditekan senarnya tapi dibunyikan. Sebab itu disebut dengan open chord. Demikian juga chord-chord open chord yang lain seperti C, senar 1 dan 3 itu tidak ditekan tapi dibunyikan. Oleh sebab itu disebut dengan open chord. Dan open chord itu ciri-cirinya dia tidak bisa digeser. Kalau digeser dia akan hancur, suaranya hancur dan tidak ada namanya. Nah, berbeda dengan bar chord. Bar chord adalah chord batang. Yang ada batang melintang di sini, mungkin sebagian teman-teman menyebutnya adalah chord gantung. Chord ini bisa digeser-geser dan dia punya nama di setiap posisi yang berbeda. Ya, dia bisa bergeser kemana saja. Oke. Kali ini kita akan membahas dulu open chord. Karena open chord adalah chord yang wajib dikuasai oleh teman-teman yang rindu belajar gitar. Open chord. Jadi chord itu chord wajib dan chord yang harus dikuasai oleh teman-teman. Dalam video ini saya akan memberikan 3 macam latihan. Dan dengan 3 latihan ini, teman-teman langsung bisa menguasai seluruh open chord. Open chord yang akan kita pelajari yaitu adalah C, D, D minor, E minor, lalu G, A, dan A minor. Teman-teman, untuk belajar chord, teman-teman harus menguasai dulu namanya fretboard atau nada-nada yang ada di kolom-kolom gitar ini. Ya, ini harus wajib dihafal karena ini akan menentukan kepala chord atau bass dari chord tersebut. Kita akan belajar dulu seperti ini. Teman-teman harus hafal senar 6 itu kalau dilepas namanya E. Lalu kalau kolom 1 senar 6 ini F. Lalu ini adalah G. Lalu senar 5 dilepas namanya A. Ya, lalu kolom 2 senar 5 namanya B. Kolom 3 senar 5 C. Lalu dilepas senar 4 namanya D. Saya akan ulang. Ini E, teman-teman bisa ikutin. F, ini G, ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, sebelum teman-teman lanjut ke melanjutkan video ini, teman-teman bisa pause dulu dan hafalkan dulu. Ini wajib hafal. Kalau teman-teman tidak hafal, teman-teman akan menemukan kesulitan dalam belajar chord ke depan. Ya, baik itu bar chord maupun open chord, ini adalah kuncinya. Ini adalah basic ya, atau basic chord ya, harus dihafal. Oke. Nah, buat teman-teman sudah hafal fretboard tadi E, F, G, A, B, C, D. Nah, kita akan lanjut ke latihan yang pertama. Latihan pertama, kita akan belajar C, A minor, D minor, dan G. C seperti ini, teman-teman bisa lihat diagramnya. Dibunyikan dari senar 5 ke bawah, dan senar 6 tidak boleh dibunyikan. Nah, kenapa dari senar 5?
Karena inilah C menurut kita pelajaran fretboard yang tadi. Ya, ini E, F, G, A, B, C. Makanya C dibunyikan dari sini. Dan ini kepala chordnya atau bassnya. Jadi kalau buat teman-teman metiknya, kalau teman-teman menstrummingnya atau mengenjeringnya, tetap dari senar 5 ini. Oke, ini C. Buat teman-teman yang baru memegang chord baru, apapun itu chordnya, kalau itu baru buat teman-teman, pastikan teman-teman kuasai dulu chord tersebut. Kuasai dulu chord tersebut. Caranya, teman-teman bunyikan sampai bunyinya benar-benar baik. Lalu teman-teman lepas tangannya di kepal, tidak pakai tenaga, cukup kepal saja, lalu pasang lagi. Kepal, pasang lagi. Bongkar, pasang lagi. Terus minimal 10 kali teman-teman sampai benar-benar terbiasa. Oke. Berikutnya adalah A minor. Bentuknya seperti ini, ya. Dari C mudah, tinggal turunkan jari 3-nya, taruh di bawah jari 2, jadi A minor. Oke. Dan teman-teman kuasai dulu ini sebelum lanjut videonya. C dan A minor. Oke. Berikutnya adalah D minor. Seperti ini bentuknya. Cara mudah membuat D minor adalah A minor ini diturunkan semua satu senar ke bawah, lalu jari 3-nya digeser ke depan. Ya, jadilah D minor. Ya. Jadi kalau A minor itu dari C, jari 3-nya turunkan, taruh di senar di bawah jari 2. Lalu kalau D minor turunkan semua jarinya, lalu digeser jari 3, jadilah D minor. Oke. Lalu chord berikut adalah G. Seperti ini bentuknya. Banyak bermacam bentuk chord G, itu berdasarkan kemampuan teman-teman. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan ada juga seperti ini. Nah, cuman hari ini saya menyarankan teman-teman bentuknya seperti ini karena lebih mudah, karena kelingkingnya tidak digunakan dan lebih kuat suaranya. Oke. Setelah teman-teman kuasai C, A minor, D minor, dan G, kita coba mulai latihan. Setiap chord kita bunyikan 2 kali dengan cara digembreng, digenjreng atau digembreng atau di strumming. Oke, seperti ini ya. 2 kali, lalu A minor. Nah, A minor itu dari senar 5 karena kepalanya senar 5. Dari fretboard tadi E, F, G, A, jadi seperti ini. Lalu D minor, ya digenjrengnya di strummingnya dari senar 4. Dari mana senar 4 ini? Dari sini E, F, G, A, B, C, D. Dari sini mulainya. Lalu G dari senar 6. Kenapa dari senar 6? Dari sini E, F, G. Oke. Seperti ini latihannya untuk latihan 1. C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Ya, saya pakai lagu zaman dulu ya. Oke. Teman-teman pastikan kuasai dulu latihan pertama ini sebelum teman-teman lanjut ke latihan yang kedua. Oke, sekarang kita masuk ke latihan kedua, yaitu G, E minor, A minor, dan D. Ya, ini G, kita sudah bahas barusan di latihan yang pertama, G. Lalu E minor, seperti ini bentuknya. Ya, teman-teman kuasai dulu E minor seperti ini bentuknya. Sekali lagi saya ingatkan, pause dulu video ini sampai teman-teman menemukan bentuknya. Ini E minor seperti ini. Ingat, saya mengingatkan lagi, kalau ada chord baru, teman-teman jangan lupa bongkar pasang ya guys, jangan lupa ya, sudah 10 kali minimal. Oke, sudah bisa E minor, lalu A minor, kita sudah belajar tadi. Lalu berikutnya adalah D. Nah, D seperti ini bentuknya, teman-teman kuasai. Oke, kalau teman-teman sudah kuasai G, E minor, A minor, dan D, kita mulai latihannya. Seperti tadi, dimainkan, digenjreng 2 kali, ya, di strumming masing-masing chord 2 kali. Seperti ini. G, E minor, A minor, ke D, ke G lagi, E minor, A minor, ke D, ke G lagi. Oke. Itu latihan kedua. Pastikan sebelum teman-teman
lanjut ke latihan ketiga, teman-teman kuasai dulu chord-chord yang barusan kita pelajari. Oke, kita masuk ke latihan yang ketiga. Yang ini chordnya hanya 3, yaitu A, D, dan E mayor. A mayor, D mayor, dan E. Oh ya, untuk mayor biasanya tidak disebutkan. Jadi kalau misalnya A saja berarti otomatis mayor. Kecuali kalau dia minor, dia akan disebutkan minor. Oke ya, itu info buat teman-teman. Oke, pertama teman kuasai A. Seperti ini bentuknya. Chord yang paling gampang menurut saya untuk kita ingat adalah chord A ini, karena dia sejajar. Bentuknya sejajar seperti ini. Oke, teman-teman pastikan kalau bikin A jangan seperti ini ya guys. Ya, pastikan kelingkingnya ikut, yang nganggur telunjuk. Sekali lagi, pastikan yang nganggur telunjuk, kelingkingnya ikut. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Jangan terbalik, jangan seperti ini, tapi seperti ini. Ya, karena nanti akan bermanfaat untuk kita belajar bar chord ke depan. Ya, karena ya dari sini mulainya. Ya, oke. A. Ya, kuasai dulu. Kalau sudah teman-teman kuasai A, lalu kita belajar D. D sudah tadi waktu G, lalu belajar E. Nah, E ini, E mayor ini sama seperti E minor, cuma bedanya ditambah telunjuk. Ya, kalau ini E minor, ini E mayor. Oke, jadi latihan ketiga ini ada 2 chord baru, yaitu teman-teman, yaitu D dan A dan E. Ya, oke, latihannya seperti ini. D, A lagi, sekali lagi. Ya, oke, sekali lagi. A, D, D, E, A, D, D, E, A. Buat teman-teman yang sudah menguasai 3 latihan, sudah menguasai open chord, nah ada satu tambahan bonus yaitu F. Nah seperti ini ya, ini jari satunya menekan 2 senar. Tapi teman-teman don't worry kalau cuma teman-teman bisa hanya 1 senar dibunyikan, itu senar 2 kolom 1. Di senar satunya mati nggak apa-apa ya, seperti ini dibiarkan mati. Atau teman-teman masih kagok juga sampai suaranya terbuka senar satunya, it's okay, karena ini adalah chord sementara ya. Ini F. Nah bentuknya seperti ini. Jadi teman-teman kuasai dulu seperti bentuknya ya. Ini chord sementara karena nanti bentuk chord adalah seperti ini. Nanti akan kita pelajari di pelajaran bar chord. Tapi hari ini kita belajar ini ya, karena bentuknya sama dengan C ya. Teman-teman tinggal turunin saja jari 3 dan 2 nya ke bawah, jadilah chord F ini. Ulangi ya, F ini sama dengan C, tinggal turunkan jari 3 dan 2 ke bawah, jadinya seperti ini. Oke. Nah, untuk latihan terakhir ini, bonus latihan ini, saya akan kasih sebuah lagu yang umum mungkin kita semua tahu, yaitu lagunya Anji berjudul Dia. Saya ambil bagian refnya saja, dan teman-teman bisa mulai pelajari karena berapa chord kita bisa pergunakan di sini ya. Oke, seperti ini lagunya dan ini chordnya. Oh Tuhan, ku cinta Dia, sayang Dia, rindu Dia, inginkan Dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk Dia. Oke, sekali lagi ya, chordnya C, E minor, lalu A minor, lalu G, lalu M, lalu E minor, lalu D minor, lalu G. Oke, lalu bait keduanya C, E mayor, lalu A minor, lalu D mayor, D minor, G, dan C. Ya, dengan ref lagu ini saja kita sudah menguasai chord open chord ini nyaris keseluruhan, kecuali E mayor, kecuali A ya. Tapi A mudah, tinggal menambahkan saja clicking dari A minor. Saya ulangi lagu ini, teman-teman bisa latihan lagu yang seperti ini
Sekali lagi. Oh Tuhan, minor, ku cinta dia. G, F, sayang dia. E minor, rindu dia. D minor, inginkan dia. G lagi. C, bukanlah. E mayor, rasa. A minor, cinta dia. D mayor, tiku. Lalu D minor, hanya padanya, untuk dia. Oke. Teman-teman mungkin bisa belajar lagu yang lain. Selama itu lagunya main di C, teman-teman bisa googling, bisa mencari di internet banyak lagu-lagu yang nada dasarnya di C. Ya, jadi pilihlah lagu yang nada dasar di C. Atau ada situs tertentu yang bisa menurunkan lagunya, mengubah nada dasarnya menjadi C. Teman-teman bisa latihan. Tapi saran saya, teman-teman lanjutkan ke video bar chord terlebih dahulu karena tidak sulit ya buat belajar bar chord, hanya teman-teman harus perlu memahaminya terlebih dahulu. Ya, jadi teman-teman pastikan setelah teman-teman belajar video ini langsung lanjut ke video berikutnya mengenai bar chord. Ya, teman-teman akan mendapatkan manfaat yang cukup banyak dan teman-teman bisa istilah saya adalah paketnya full. Teman-teman bisa belajar semua lagu sekaligus di berbagai nada dasar. Teman-teman tinggal baca cari di internet chordnya, teman-teman bisa mengikuti chord-chordnya. Ya, artinya dengan belajar open chord dan bar chord, teman-teman sudah selesai bisa semua chord. Ya, oke. Itu saja pelajaran open chord, teman-teman. Sekali lagi, selamat berlanjut kita di video berikutnya mengenai bar chord. Sekali lagi teman-teman, kalau merasa mendapatkan faedah dari video ini, dan teman-teman jangan lupa share ke teman-teman dan subscribe buat yang lupa dan belum subscribe, klik tanda loncengnya dan nantikan video saya berikutnya. Oke, selamat belajar, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, salam sang gitaris.